Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Warta Pendidikan. Kali ini akan kami sampaikan salah satu tahap pertama dalam penyusunan atau pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu adalah penyusunan atau pembentukan tim fasilitator. Ini sangat penting karena tim fasilitator adalah yang berperan aktif dalam proyek penguatan Pancasila. Tim fasilitator proyek profil terdiri dari sejumlah pendidik yang mempunyai peran. Yang pertama adalah merencanakan, kemudian menjalankan, dan yang terakhir berperan sebagai evaluasi atau mengevaluasi proyek profil pelajar Pancasila. Tim fasilitator dibentuk dan dikelola oleh Kepala Satuan Pendidikan, dalam hal ini Kepala Sekolah, dan Koordinator Proyek Profil. Koordinator Proyek Profil ini dari unsur guru. Dalam tim fasilitator, jumlahnya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan dengan memperhatikan jumlah peserta didik. Kemudian banyaknya tema, jumlah jam mengajar pendidik, atau pertimbangan lain. Tentunya kalau jumlah peserta didiknya sedikit, mungkin hanya yang dibutuhkan adalah timnya sedikit, yaitu guru kelas yang bersangkutan dan guru mapel yang ada di dalam proyek tersebut. Untuk tema mungkin hanya satu untuk satu semester, dan jumlah jam mengajar pendidik ditentukan, dikondisikan sesuai dengan keadaan yang ada. Dalam pembentukan tim fasilitator ada beberapa langkah atau tahap, yaitu pimpinan satuan pendidikan atau kepala sekolah menentukan seorang koordinator proyek profil. Yang kedua, koordinator proyek profil sekolah membentuk koordinator di level kelas. Ini untuk sekolah yang memiliki banyak kelas yang melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, pimpinan satuan pendidikan atau kepala sekolah bersama koordinator proyek profil memetakan pendidik dari setiap kelas untuk menjadi tim fasilitator proyek profil. Ini apabila jumlah guru kelasnya atau jumlah kelasnya banyak, sehingga perlu dipisahkan, dipetakan pendidik dari setiap kelas menjadi tim fasilitator proyek profil. Kemudian yang keempat, koordinator mengumpulkan dan memberikan arahan kepada tim fasilitator proyek profil. Peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan proyek. Sebagai satuan pendidikan, ada 6 poin yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, yaitu menyiapkan sistem dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan refleksi proyek profil di skala satuan pendidikan, termasuk sistem pendokumentasian proyek profil. Kemudian yang kedua, membuka pintu kolaborasi dengan narasumber untuk memperkaya materi proyek profil. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan proyek tersebut kepada lingkungan satuan pendidikan, orang tua peserta didik, dan mitra yang diajak untuk bekerja sama. Kemudian yang keempat, memastikan beban kerja pendidik dapat dipertahankan, artinya tidak dikurangi jumlah jam pelajaran sesuai arahan alokasi waktu pada proyek yang sudah diatur oleh pemerintah. Dan yang kelima, melibatkan pendidik, bimbingan dan konseling atau mentor untuk memfasilitasi proses berjalannya proyek profil. Dan keenam adalah tentu saja menyediakan sumber daya serta dana yang dibutuhkan. Sebagai koordinator,
memiliki 6 peran ataupun tanggung jawab, yaitu mengembangkan dan mengelola proyek profil. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola proyek profil tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengelola sistem yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, memastikan kolaborasi pengajaran terjadi di antara pendidik yang tergabung dalam tim fasilitator. Kemudian yang kelima, memastikan alur proyek profil tersebut memiliki aktivitas yang kaya dan beragam untuk mengoptimalkan prinsip eksploratif. Dan yang keenam, memastikan rancangan asesmen yang dilakukan sesuai dengan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan. Kemudian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan proyek. Di sini ada fasilitator proyek mempunyai 12 peran. Yang pertama, memperhatikan kebutuhan minat belajar setiap siswa, memberikan kesempatan kepada peserta didik, kemudian memberikan ruang bagi peserta didik berkolaborasi dengan seluruh pihak. Kelima adalah melakukan penilaian. Keenam adalah menyediakan sumber belajar. 7, mengajarkan keterampilan proses inquiry. Kedelapan adalah memfasilitasi akses untuk riset dan bukti. 9 adalah membuka diri untuk memberi dan menerima masukan serta kritik. 10, mendampingi peserta didik dalam merencanakan dan menyelenggarakan setiap tahapan kegiatan. Dan 11, memberikan ruang peserta didik untuk berpendapat, membuat pilihan dan mempresentasikan proyek profil mereka. Dan 12 adalah mengelola beban kerja mengajar dengan seimbang antara intrakurikuler dan proyek profil pelajar Pancasila tersebut. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk topik kali ini, yaitu tentang pembentukan atau langkah pertama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu pembentukan tim fasilitator dalam proyek pelajar Pancasila. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.